Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan resume kami tentang teknologi pembelajaran PAI dari bab 6 sampai bab 10. Bab 6 yaitu belajar melalui media visual. Di belajar media visual ini, di pembahasan ini, yaitu tujuan utamanya menggali peran media visual dalam meningkatkan proses dan hasil belajar. Kemudian ada beberapa poin penting di dalam media visual ini, yaitu diantaranya media visual itu merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang melibatkan multi indera. Jadi di media visual ini selain komunikasi nonverbal itu multi indera kita di media visual ini dibutuhkan seperti kayak melihat, kemudian memegang atau yang lain. Kemudian yang kedua, konsep dasar visualnya, yaitu yang pertama literasi visual, itu kemampuan membaca gambar menggunakan indera mata. Kemudian kalau yang kedua, kecerdasan visual atau spesial, itu peka terhadap warna, bentuk ruang. Kemudian yang ketiga, gaya belajar visual, belajar lebih efektif dengan manfaat, ragam, dan contoh media visual. Manfaat media visual yang pertama yaitu meningkatkan minat belajar. Kemudian yang kedua, memperkuat daya ingat. Yang ketiga, memberikan kepuasan belajar. Yang keempat, membangkitkan kreativitas. Dan yang kelima, meningkatkan hasil belajar. Ragam media visual ada beberapa ragam, yaitu yang pertama, visual cetak. Contohnya seperti poster, grafik, kartun, atau yang lain. Kemudian visual pajangan, contohnya seperti papan tulis, kemudian papan interaktif, atau yang lain. Dan yang ketiga, visual proyeksi seperti OHP, LCD, proyektor, atau realia. Contoh model visual yang pertama, anatomi tubuh atau contoh organ tubuh. Kemudian globe itu bumi. Kemudian simulator atau yang lain, atau mockup, contohnya seperti model rakitan atau pesawat. Lanjut pada bab 7, yaitu integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran ini itu mendorong perubahan dalam media pembelajaran dan alat-alat sederhana hingga e-learning. Teknologi pendidikan itu lahir dari lintas disiplin ilmu dan menjadikan motor inovasi dalam pembelajaran. Kemudian landasan hukum dan teorinya disebutkan dalam Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 itu menekankan pentingnya TIK dalam pendidikan semua jenjang, baik dari SD, SMP, SMA maupun yang kuliah. Kemudian ada beberapa teori pendukung dalam integrasi teknologi ini, yaitu yang pertama seperti komputer mediasi komunikasi atau CMC. Kemudian yang kedua, difusi inovasi, dan yang ketiga, teori komunikasi. Konsep, strategi, dan kendala serta solusi. Ada beberapa konsep dan urgensi dalam TIK di sini, yaitu yang pertama, teknologi informasi itu digunakan untuk menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Dan yang kedua, e-learning itu sumber belajar digital, serta kolaborasi teknologi itu bisa memperkaya proses dalam sebuah pembelajaran. Kemudian ada beberapa strategi dalam integrasi TIK, salah satunya yaitu menentukan manfaat teknologi, kemudian menetapkan tujuan pembelajaran, menyusun strategi integrasi, dan menyiapkan lingkungan belajar, serta mengevaluasi dan merevisi strategi. Kendala dan solusinya, yaitu yang pertama, kendala itu bisa dalam infrastrukturnya seperti apa, kemudian kompetensi gurunya itu berbeda-beda, kemudian kesenjangan akses di setiap daerah itu juga berbeda-beda. Kemudian dalam solusi bisa kita tawarkan seperti pelatihan guru, kemudian pengembangan materi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta pemerataan akses internet. Pembelajaran berpusat pada siswa pada bab 8. Teknologi digunakan untuk mendukung pemecahan masalah dan pembelajaran aktif, sedangkan media berfungsi sebagai alat kolaborasi dan komunikasi seperti Facebook, blog, YouTube, dan lain-lain.
Pendekatan ini menggunakan model ADUK, yakni 1. Analisis, menganalisis peserta didik, tugas dan kompetensi. Yang kedua, DEGIS, menentukan media sosial yang tepat. Yang ketiga, ATILIS, menggunakan materi pembelajaran sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir adalah keep track of, mengevaluasi dan merevisi proses pembelajaran. Adapun mekanisme integrasi sebagai berikut: dosen menggunakan blog, YouTube, Facebook untuk materi dan komunikasi. Sedangkan mahasiswa lebih aktif menggunakan SlideShare, Twitter, Wiki, dan lain-lain. Integrasi dilakukan dalam tugas, diskusi, dan evaluasi pembelajaran. Bab 9. Blended Learning. Blended Learning adalah perpaduan antara tatap muka di kelas dan pembelajaran online. Metode ini menggabungkan kelebihan keduanya untuk menciptakan pembelajaran yang fleksibel, interaktif, dan efektif. Adapun komponen blended learning adalah 1. Online learning, pembelajaran menggunakan internet melalui perangkat digital, memberi keleluasan waktu dan tempat serta mendorong kemandirian siswa. Yang kedua adalah tatap muka atau face-to-face learning. Guru dan siswa berinteraksi secara langsung di kelas, mempelajari materi, diskusi, dan tanya jawab secara langsung. Adapun manfaat blended learning: fleksibilitas waktu dan tempat belajar, meningkatkan minat, partisipasi, dan efisiensi, serta mengurangi kejenuhan. Bab 10. Pembelajaran jarak jauh berbasis TIK. Konsep pembelajaran jarak jauh: pembelajaran yang berlangsung tanpa pertemuan fisik langsung antara guru dan siswa, menggunakan media seperti radio, televisi, hingga internet dan video conference. Penggunaan TIK dan model interaksi: yang pertama, sarana seperti HP, komputer, dan internet. Yang kedua, komunikasi, kombinasi tatap muka dan daring. Dan yang terakhir, mahasiswa aktif mencari materi dari YouTube, blog, e-book, dan lain-lain. Pengembangan TIK: untuk non-web ada PowerPoint, audio, dan video. Untuk berbasis web ada weblog, YouTube, email, dan media sosial. Weblog digunakan untuk diskusi materi.